La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah karena pada subuh hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk berbagai macam aktivitas kebaikan, yaitu dengan sholat subuh berjamaah, kemudian insyaallah kita lanjut dengan i'tikaf dan juga taklim, dan seperti biasa kita pada pekan keempat ini mengkaji karya Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin, dan kita sudah sampai pada jilid 2 tentang bab halal dan haram ya. Pada pekan yang lalu sudah kita bicarakan tuh bagaimana Allah memerintahkan kita agar kita mengkonsumsi yang halal, menjauhkan yang haram gitu kan. Kemudian diperkuat oleh hadis-hadis yang juga sudah kita bahas, bahkan dalam asar ya. Kemarin itu misalnya Abu Bakar minum susu yang itu susu adalah memang beliau tahu itu adalah punyanya dari pembantunya, tetapi kemudian ketika ditanya asalnya nggak jelas, beliau keluarin lagi itu ya. Jadi demikian luar biasanya orang-orang dahulu melaksanakan bagaimana kehalalan dan keharaman itu dijaga betul gitu ya. Terus apakah pada periode modern itu ada orang-orang seperti itu? Ternyata ada juga Pak ya. Kalau saya perhatikan dalam sejarah itu ada orang-orang yang lebih memilih yang sedikit tetapi halal daripada banyak namun haram. Tapi jumlahnya sedikit yang begini. Yang banyak orang berebut, yang penting dapatnya banyak walaupun gak jelas asal usulnya gitu kan. Nah, ini yang banyak seperti ini gitu. Padahal ya memang orang-orang zaman dulu begitu luar biasa karena memang mereka melihat bahwa makanan ini adalah merupakan suatu faktor seseorang apakah dia kemudian diterima doanya, dekat dengan Allah atau tidak gitu. Karena memang pada akhirnya kita semua akan berpikir ya Pak, bahwa dan menyadari gitu bahwa semuanya atribut-atribut kehidupan ini, semegah apapun, sehebat apapun akan kita tinggalkan. Apalagi kalau misalnya kita tidak punya apa-apa, terus kita melawan, terus kita juga tidak taat, lantas apa yang akan kita peroleh gitu kan. Maka oleh karena itu menjaga kehalalan ini menjadi sesuatu yang mutlak untuk kita terus menerus menjaganya dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. I'lam anna tafsilal halal wal harami innama yatawalla bayanahu kutubul fiqhi. Bahwa ketahuilah sungguhnya penjelasan terkait dengan halal dan haram ini memang menjadi wilayah fikih ya. Nah, kemudian wa yastaghni al-muridu an tatwilihi bi ayakuna lahu tu'madatun muayyanatun yu'rabu bil fatawa hilluha la yaqulu min ghairiha. Dan cukuplah bagi seorang yang menginginkan kebaikan gitu kan, yang makannya itu adalah makanan yang tertentu, maka cukup baginya untuk apa? Mengkonsumsi yang jelas halalnya gitu ya. Yang jelas halalnya karena fatwa yang ada gitu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka
kita tidak mungkin melaksanakan apa-apa yang selain daripada yang halal gitu ya. Jadi hanya yang halal saja yang boleh kita lakukan, yang boleh kita mengambil hikmahnya gitu ya. Jadi tidak ada yang kemudian yang tidak halal. Tapi kalau makanannya tertentu itu saja Pak ya. Jadi kalau makanannya tertentu, misalnya nasi sudah jelas halal ya sudah gitu. Jadi nggak perlu lagi pengetahuan yang lain gitu. Tapi kata beliau, fa amma man yatawassau fil akli min wujuhin mutafarriqatin, tetapi kalau makanan itu berbagai macam rupa, kayak hari ini kita makan kan macam-macam Pak, nggak cuma nasi, produk makanan itu luar biasa ya. Ada makanan food frozen ya, frozen food aja itu kan turunannya macam-macam. Nah itu semua kalau yang seperti itu bagaimana? Maka kata Imam Ghazali, fayaftaqiru ila ilmil halali wal harami, maka dia harus membutuhkan ilmu yang halal dan haram. Jadi jangan asal makan gitu ya, jangan asal makan, tapi harus jelas nih halal haramnya. Karena kalau asal makan, maka dan kita tidak tahu ilmunya, repot Pak. Nah, sekarang ini kita kadang-kadang melihat kemasan ada halal haramnya aja susah. Negara kita sebenarnya sudah memberikan ini semacam sertifikat halal, dan kalau haramnya nggak ada ya, sertifikat halal gitu. Jadi artinya kalau nggak ada sertifikat halalnya, harusnya kan tidak kita konsumsi gitu. Yang jelas-jelas ada sertifikat halalnya saja kita konsumsi gitu. Harusnya seperti itu. Kecuali kalau kita memang mau meneliti asal usul makanan ini seperti apa gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, ya memang kalau yang seperti ini harus tahu makanan-makanan, jenis makanan yang kita konsumsi itu benar-benar dipastikan halal. Jangan sampai tidak ada kehalalannya, atau kita tidak tahu. Yang ideal sih kalau kita tahu ilmunya gitu. Makasih Opung. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, kalau sekarang ini kan sebenarnya sudah ada fasilitasi label halal itu. Nah sekarang ini kan banyak sekali makanan-makanan impor yang kita nggak tahu ilmunya tuh, halal haramnya itu bagaimana. Maka kata Imam Ghazali harusnya yang seperti itu dihindari, karena kita nggak tahu ilmunya ya. Makanan-makanan impor yang itu, makanan-makanan itu asalnya bagaimana, pengolahannya seperti apa gitu. Jadi semuanya itu harus dipastikan kehalalannya. Kemudian yang bagian pertama, al-haramu li sifati fi ainihi, barang yang haram karena jenisnya. Ya, jenisnya itu sudah haram memang. Seperti apa? Kal khomri, seperti khomer, wal khinziri, dan babi, wa ghairihima, dan selain keduanya. Nah ini yang memang sifatnya haram. Jadi zatnya itu memang haram, bukan karena sebab yang lain. Karena ada misalnya nasi bisa jadi halal, kenapa? Bisa jadi haram, kenapa? Karena nasi itu curian. Jenisnya nasi itu halal, tapi karena mencuri hasil curian maka menjadi haram dikonsumsi gitu. Nah ini yang sifatnya secara zatnya itu adalah memang haram gitu ya. Wa tafsiluhu annal a'yanal al-maqula ala wajil ardi la ta'du salasati aqsam, bahwa rinciannya jenis yang kita makan dari muka bumi ini tidaklah lebih dari 3 bagian. Apa saja? Fa innaha imal takuna minal ma'adin, satu misalnya yang sifatnya
dari tambang ya, dari tanah gitu. Kalmilh, seperti garam. Nah, garam itu kan dari bumi kan gitu. Maksudnya dari dalam tanah lah gitu. Itu kan sebenarnya garam itu apa itu Pak? Asalnya air ya, air laut kan gitu. Nah itu watini, dan tanah. Apa iya ada yang makan tanah? Nah ini kita akan jelasin nanti maksudnya. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Au minan nabati, atau dari tumbuhan ya. Au minal hayawanat, atau dari hewan. Jadi makanan yang kita konsumsi secara jenisnya dari bumi ini paling tidak terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah garam, yang kedua yang pertama adalah yang sifatnya dari tanah, yang berupa katakanlah penggalian dari tanah gitu, seperti ya tadi garam, terus kemudian tanah itu sendiri. Kemudian dari tumbuhan. Nah tumbuhan ini banyak ya, makanan yang kita makan dari tumbuhan, ada buah-buahan, ada sayuran, ada macam-macam. Au minal hayawanat, atau dari jenis hewan. Nah, adapun dari jenis yang sifatnya dari tanah yang tambang tadi, fahiya azaul ardi wa jami'u ma yukhraju minha, maka itu adalah bagian dari bumi dan apa-apa yang dikeluarkan darinya. Fala yahrumu akluhu, maka tidak haram mengkonsumsinya, illa min haitsu innahu yadurru bil aql. Hanya saja ada memang yang dari dalam tanah itu, termasuk tanah sendiri, kalau dikonsumsi itu akan menimbulkan madorot gitu. Tapi tidak haram. Tidak haram, cuma akan menimbulkan madorot. Nah, wa fi ba'diha ma yajri majra sam, dan sebagiannya adalah seperti racun gitu. Wal khubz, dan roti laukana mudirran lihur la haram akluhu, kalau itu membahayakan maka haram memakannya ya. Racun itu dari dalam tanah juga gitu kan, tapi kan sebenarnya ada yang racun itu kemudian kita kita kelola kemudian menjadi obat, karena obat itu pada dasarnya adalah racun kan gitu. Nah maka ada orang bilang keracunan obat gitu ya. Jadi nggak haram itu ya, cuma kalau menjadi madorot, misalnya ya minum, kan ada orang yang karena stres, depresi yang tingkat tinggi, terus obatnya diminum semua, memang sengaja mau bunuh diri kalau begitu kan, maka menjadi haram gitu, karena ada kemadorotannya. Tapi kalau tidak madorot dan itu bahkan bisa dikelola sebagai menjadi pengobatan, ya tidak gitu ya, tidak dianggap haram. Watini alladzi yu'tadu akluhu la yahrumu illa min hasudor. Demikian pula tanah, kalau kemudian ada orang yang mungkin biasa makan tanah, itu ya tidak haram, cuma keharamannya itu karena kemadorotannya ya. Saya nggak tahu apakah ada orang makan tanah ya. Tapi yang jelas memang kalau kita makan itu ya menjadi madorot. Nah, wa faidatu qaulina, faedah dari pendapat kami itu innahu la yahrumu annahu la yukal, bahwa sesungguhnya itu tidak haram walaupun tidak dimakan. Nggak haram walaupun tidak dimakan. Jadi sebenarnya kayak tanah itu ya nggak haram, tapi tidak kita makan. Nah, kemudian annahu la waqa syai'un minha fi mirqatin aw ta'amin ma'i'in. Misalnya kalau dia terjatuh ke sayuran atau ke makanan yang sifatnya cair, lam yasiru bihi muharraman, maka kemudian tidak menjadikan makanan itu menjadi haram
Gitu. Itu maksudnya Pak, bahwa kenapa tanah itu tidak dihukumi haram, karena kalau kemudian debu masuk gitu, atau bahkan mungkin ada apalah masuk yang kita itu tahu gitu ya, maka itu tidak menjadi haram ya. Nah soal kalau kemudian higienis tidak, nah ini soal lain gitu kan ya, tapi kalau jenisnya memang tidak menjadikannya haram. Nah cuma kan tadi ada kaidahnya, kalau menjadikan madorot ya, ya sifatnya keracunan dan madorot lainnya, maka ya tidak boleh dimakan gitu. Wa manabatu, terus yang dari jenis apa tumbuhan, falah yarumu illa ma yazilul aql, maka tidaklah haram kecuali yang menghilangkan kewarasan akal. Makan apa, kecubung ya. Ya, ganja misalnya ya, itu kan dari tumbuhan ya Pak gitu. Au yazilul hayat awsiyah, atau menghilangkan kehidupan dan kesehatan gitu ya. Maka fabazilul akli, yang menghilangkan kewarasan akalnya apa? Al-banju wal khamr, yakni ganja dan khamr gitu. Wasairul muskirat, wasairul muskirat, dan semua yang memabukkan, maka ini tidak dibolehkan ya, atau diharamkan. Jadi semuanya boleh, fala yahrumu, tidak haram, kecuali tadi yang menghilangkan akal, atau wa mazilul haya, atau menghilangkan kehidupan. Misalnya apa? Asamum, racun ya, misal racun dari tumbuhan gitu ya, maka menjadi haram karena dia akan menghilangkan apa namanya kehidupan. Wa mazilul sihat, sedangkan yang wa muzilul sihat, sedangkan yang menghilangkan kesehatan apa? Al adawiyatu bi ghairi waqtiha, yaitu konsumsi obat di luar waktunya. Nah, konsumsi obat itu kan ada waktunya, pagi misalnya, siang sore, atau pagi malam gitu kan, pagi siang malam atau pagi malam, ini enggak di waktunya, maka ini akan menimbulkan apa? Kesakitan. Ya, itu tadi misalnya keracunan obat dan seterusnya. Nah maka semuanya ini yarji'u ila dharar. Kenapa menjadi haram? Karena akan menjadikan kemadorotan ya. Artinya bahaya untuk diri kita, apakah itu akal kita atau apa tadi kesehatan kita gitu, atau bahkan hidup kita. Maka semuanya menjadi haram, illal khamru wal muskirat, kecuali khamr dan semua yang memabukkan ya. Jadi kenapa? Karena khamr dan semua yang memabukkan itu walaupun tidak membahayakan tetap haram gitu. Misalnya Pak, saya kan cuma sedikit minumnya gitu ya, minum khamrnya cuma sedikit, berarti nggak haram dong? Enggak, walaupun sedikit walaupun tidak memabukkan tetap haram kalau yang seperti ini gitu. Karena memang ternyata orang itu nggak ada yang langsung menjadi pemabuk berat kan, pasti mulai dari yang sedikit gitu. Pasti mulainya dari yang sedikit, nggak mungkin langsung wah saya mau jadi langsung pemabuk ini, nggak ada. Orang tuh pasti mulai dari yang sedikit terus nyoba, bahkan mungkin dari coba-coba dulu ya kan, nyobain taunya ketagihan gitu. Nah maka yang bersifat khamr dan muskirat walaupun tidak membahayakan ya tetap saja haram gitu. Wa amal hayawanat, adapun hewan, fatang kasimu ilama yukalu wa ilama la yukalu, maka dibagi pada
ya ada yang hewan yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Wa tafsiluhu fi kitabil at'imah, dan perinciannya dalam bab makanan, ya. Wa nazaru yatulu fi tafsiri, dan di situ akan dijelaskan penjelasannya secara gamblang, la syama fit tuyur al gharibah, bahkan tentang burung-burung yang yang ganjil, yang jarang gitu. Wa hayawanatul birri wal bahri, dan hewan darat serta lautan. Jadi kalau hewan itu intinya ya memang ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Wa may yahilu akluhu minha fa inna yahilu idza dhubiha dzabahan syar'iyan, dan hewan yang boleh dimakan dan halal itu apabila disembelih dengan sembelihan yang secara syar'i. Nah, ya kan? Disembelih dengan sembelihan yang secara syar'i. Nah, bagaimana ru'ya fihi surutudz dzabihi? Di situ dijaga syarat-syarat orang yang menyembelihnya, wal alati, dan alatnya, wazab, dan penyembelihannya. Gitu. Karena kan menyembelih hewan itu ada syarat-syaratnya, ada cara-caranya. Maka penyembelihan yang syar'i ini inilah yang menyebabkan hewan itu boleh dimakan. Wazalika maslul fi kitabis sayd wa dzabaih, dan itu terdapat dalam bab tentang penyembelihan, ya. Wa ma lam yudzabbi dzabahan syar'iyan aw mata fa huwa haramun, dan apabila penyembelihannya tidak syar'i atau dia sudah mati terus dimasak begitu, sudah kan bisa jadi Pak, orang misalnya ayam nih baru ketabrak ya 5 menit masih hangat gitu kan, langsung dimasak kan masih seger gitu kan. Nah, ya tetap bahwa haramun itu adalah haram, gitu, haram, ya, karena itu hukumnya mayit, ya. Memang ada binatang yang sudah mati tetap halal, ya. Apa itu? Wasamaku, ikan, wal jarodu, dan belalang, gitu kan. Jadi ikan dan belalang itu walaupun sudah mati boleh kita masak, ya, halal. Misalnya kita mendapatkan ikan di laut sudah tadinya mungkin pasang gitu kan, tiba-tiba surut. Nah, ini ada yang ketinggalan nih. Nah, terus karena sudah lama dia nggak napas, mati. Karena mati, ya berarti menjadi mayit statusnya kan, gitu. Menjadi bangkai, ya. Maka bangkai ini masih boleh kita ambil, kita olah, dan kita makan, ya, kecuali bangkainya sudah berhari-hari. Kalau sudah berhari-hari udah belatungan, ya kan, ya. Nah, itu nggak mungkin kita makan. Jadi tidak dimakannya bukan karena bangkainya, tapi karena sudah berubah, sudah berbelatung dan lain sebagainya. Tapi bangkainya, namanya bangkai itu ya tadi Pak, bukan berarti yang sudah bau, bukan. Baru mati pun namanya bangkai, walaupun masih segar, gitu. Nah, ikan misalnya sudah mati terus kemudian diawetkan, ya kan. Kalau diawetkan di ikan itu diawetkan di kulkas atau di freezer, itu kan diawet berhari-hari kan, mungkin berminggu-minggu. Nah, itu masih boleh dimakan walaupun statusnya sudah jadi bangkai. Nah, kemudian wa fi ma'nahuma ma yastahilu minal at'imah kad daudut tufahi wal khil wal jubn, dan itu juga semakna dengan keduanya, yaitu makanan-makanan yang terkena misalnya seperti cuka misalnya, ya. Jadi karena mungkin yang nggak tahu cuka itu dari apa asalnya Pak? Kedelai, ya.
Berarti dari tumbuhan ya, bukan dari binatang ya. Nggak ada yang dari binatang juga ya. Nggak ada. Nah, jadi kalau yang binatang-binatang seperti misalnya, bagaimana, ada juga pertanyaan binatang-binatang di sini nih yang kayak kalajengking dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau yang seperti itu termasuk juga lalat gitu, itu tidak najis. Ketika dia masuk makanan, malah Rasul katakan suruh di apa Pak? Kalau lalat itu masuk minuman suruh dicemplungin kan? Gitu. Cemplungin. Nah, menghilangkan bisanya. Walaupun tentu bagi sebagian kita kayaknya jijik. Ya, kalau sudah ada jijik begitu bagaimana? Ya dibuang, jangan dimakan. Jangan diminum. Tapi sayang Ustaz, kopi masih panas. Baru nyeduh. Ya udah Bu, ya begitu caranya. Ya, dicelupin kemudian buang gitu. Ya, seperti itu. Kemudian nah, yang seperti itu li'umumil istighzar katanya. Ya paling karena tadi kejijian tadi, umumnya orang merasa jijik. Fayukrihu akluhu, maka kemudian menjadi makruh mengkonsumsinya. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak tidak jijik, ya itu boleh gitu. Kalau tidak jijik boleh. Cuma kalau jijik itu kan ya tidak bisa kita paksa-paksa ya. Orang kalau jijik kemudian dipaksa pasti akan apa reaksinya? Akan apa Pak? Akan muntah, dan itu tidak baik tentu saja. Tapi secara hukumnya memang tidak najis gitu. Kemudian seperti juga ya annal adamiyya la yanjusu, bahwa anak Adam, manusia itu juga tidak najis bil mauti, karena kematiannya. Walakin li'an akla muharramun, kenapa memakannya haram? Ihtiraman. Nah, kalau manusia itu bukan karena jijik tapi karena menghormati. La istighzaran, bukan karena jijik, walaupun jijik juga ya Pak. Misalnya kita disuguhin makanan itu, ini ada sop paha nih, Pak almarhum. Pasti kita akan muntah-muntah karena kita tidak membayangkan itu, walaupun ada juga orang seperti Sumanto ya gitu. Nah, jadi wa amal hayawan al makula idza dzubihat bi syarti syar'i fala tahilu jamil ahsaiha bal yahrumiha ad-dam wal fars. Jadi hewan-hewan yang bisa dimakan itu apabila sudah disembelih dengan syarat dengan syarat syara gitu, maka dia tidak halal seluruh bagiannya ya. Seperti apa? Seperti darah dan kotorannya ya nggak halal walaupun sudah disembelih gitu. Jadi tidak seluruhnya halal. Wah, ini kan udah disembelih nih, berarti darahnya kalau dulu dijadikan marus gitu ya. Nggak tahu masih ada nggak sekarang itu. Dulu tuh kok orang kreatif ya. Darah dibekukan kemudian dimasak, ya kan? Yang itu yang kemudian disebut dengan marus itu Pak. Ya, ada yang kreatif seperti itu gitu. Maka itu diharamkan. Tetapi selain itu boleh ya, jeroan gitu. Makanya dulu di mana tuh katanya ada orang tuh kalau nyembelih binatang kayak sapi gitu, jeroannya dibuang. Akhirnya sama orang Padang dilihat, jangan dibuang Pak, buat saya aja katanya. Diolah sama dia. Wah, ternyata nikmat gitu. Iya. Nah, begitu kemudian disuguhkan jeroan itu kepada orang tersebut,
nikmat, enak ini, apa ini? Ya ini yang kamu buang kan. Makanya saya bilang jangan dibuang. Nah, jadi memang ketika hewan itu sudah disembelih bukan berarti kemudian halal keseluruhannya. Ada tetap yang haram, yaitu apa? Darahnya, kotorannya gitu. Itu harus dibuang. Jangan sampai kemudian dimanfaatkan. Walaupun ya kalau zaman dulu sih ada Pak, darah itu diolah gitu. Zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak gitu. Jadi nanti bentuknya itu seperti apa ya? Kayak ati gitu. Karena dibekukan kan, sudah beku, kemudian dimasak gitu. Ya. Nah, kemudian ini semua ya itu adalah najis. Bal tanawulun najasa mutlaqan muharramun, bahkan memegang najis itu mutlak haramnya gitu. Walakin laisa fil a'yan syai'un muharramun najasun illa minal hayawat. Tetapi memang dalam jenisnya itu sesuatu yang haram, yang najis itu hanyalah dari hewan-hewan itu. Wa amma minan nabat fal muskirat faqat duna ma yazil aqal wa la yaskuru kalban. Dan adapun dari tumbuh-tumbuhan, maka yang memabukkan saja yang haram itu. Fa inna najasatal muskir taghlizu li zazri anhu li kaunihi fi mazanati tasyawuq. Karena memang kenajisannya itu karena ada dampak yang buruk tadi terhadap akal ya. Maka kemudian ini tidak boleh. Tetapi wala yahrumu, tidak haram al intifa'u bihi li ghairil akal, memanfaatkan bekas misalnya ada homer ada apa, itu nggak haram kalau tidak untuk makan, kalau untuk tidak dimakan gitu. Misalnya fayajuzu al istibau biduhni al najas, boleh apa menggunakan minyak yang terkena najis untuk lampu. Nah, yang penting tidak dimakan gitu. Jadi memanfaatkan sesuatu yang najis untuk apa? Untuk selain dimakan boleh. Ya misalnya untuk lampu gitu. Minyaknya tercampur apa misalnya? Tercampur najis misalnya. Tercampur homer misalnya. Tercampur apa lagi? Nah, silakan saja kalau misalnya untuk lampu gitu. Tapi kalau dimakan maka ini menjadi najis. Nah, kemudian ini yang bagian pertama itu najis karena memang zatnya ya. Nah, bagian kedua ma yarum li khilali fi jihati isbatil yadi alaihi. Haram karena apa? Penyebab yang lain gitu. Misalnya kalau di sini dijelaskannya karena dari usaha tangan ya. Maksudnya ya tadi barangnya jenisnya sih halal, tapi kemudian caranya tidak halal. Nah, itu menjadi haram. Misalnya kita punya hartanya halal, berupa apa? Misalnya berupa rumah. Ya kan nggak ada yang mengharamkan rumah kan, tapi hasil nipu. Nah, ini yang menjadi haram gitu kan, hasil nipu. Atau tadi nasi ya halal, cuma ternyata hasil ngambil dari orang lain misalnya tanpa bilang ya. Nah, maka dalam kaitan ini akhzul mali imma yakuna bi ikhtiyaril malik. Memang memanfaatkan harta itu ada kalanya karena memang berikhtiar ya. Gitu. Berikhtiar au bi ghairi ikhtiyarihi, atau tanpa ikhtiar. Nah, falladhi yakunu bi ghairi ikhtiyarihi kal irs. Nah, harta yang tanpa ikhtiar itu misalnya kita dapat warisan. Ya kan? Kalau dapat warisan kan tanpa ikhtiar, Pak. Kita nggak ikhtiar, tahu-tahu kita punya tanahnya luas.
Kenapa? Bapak kita punya tanah, engkong kita punya tanah. Maka kemudian ketika bapak kita, engkong kita meninggal dunia, kita punya harta. Nah, tanpa ikhtiar, tanpa bersusah payah. Waladhi yakunu bi ikhtiyari imma la yakunu min malikin kanailil mi'adin. Ada juga ya dengan ikhtiar, tetapi itu bukan miliknya sebenarnya. Misalnya kayak barang tambang. Barang tambang itu kan bukan milik dia, tapi kemudian menjadi miliknya setelah dia menambang. Ini bicara dulu belum ada peraturan pertambangan ya Pak. masih bebas, belum ada peraturan pertanahan. Sekarang laut aja di coupling kan kalau sekarang. Ya. Nah, waladhi yakunu bi ikhtiyari, apa kemudian au yakuna min malik, ya, atau didapat dari yang pemilik. Waladhi akhadha min malik fa imma ayyukhadha qahran au yukhadha taradian. Nah, sedangkan mengambil dari pemilik, ya, dari pemilik harta, ada yang dengan dipaksa, ada dengan ridho. Kalau dipaksa boleh nggak Pak? Halal nggak maksudnya? Ah, belum tentu. Dipaksa belum tentu haram. Nah, ini kita pembahasannya di sini. Wal ma'khudhu qahran imma yakuna li suquti ismatil malik kal ghanaim. Dan mengambil secara paksa itu diantaranya adalah karena kalahnya peperangan, maka menjadi harta ghanimah. Ya, harta ghanimah orang sebenarnya nggak ridho diambil kan. Tapi kalau dalam perang itu menjadi rampasan, ya dipaksa kan, gitu. Karena itu sudah hukum perang pada saat itu. Saya kira sampai sekarang begitu ya, orang kalah perang pasti diambil semua itu, gitu kan. Ya. Iya, kalau kalah perang semuanya diambil gitu. Kemudian aulistiqaqil ahdi kazakati, atau memang karena memang dipaksa, karena dia harus mengambil zakat al-mumtani'in, yang tidak mau membayar zakat, gitu. Dipaksa itu. Jadi zakat itu bukan anjuran tapi paksaan, dan ketika dipaksa itu ya boleh. Wa nafaqati al-wajibah, atau nafkah yang wajib. Nah, gitu. Jadi artinya di sini bahwa yang diambil itu bisa ada yang boleh, ada yang ada yang dipaksa, ada yang ridho. Tapi itu semua adalah boleh asalkan memang sesuai dengan hukum. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan hukum, punya Pak Edi saya paksa saya ambil, itu mah haram. Itu namanya rampok. Ya. Karena tidak ada apa? Tidak ada hukum yang mengatur itu. Beda dengan hukum dalam beda dengan hukum dalam peperangan, gitu ya. Gitu. Wal makhzu taradian imma yukhadha bi'audin kal bai'i. Adapun yang secara ridho, ya, misalnya adalah mengambil dengan pertukaran seperti jual beli. Ya, kalau jual beli mah ridho kan, yang jualnya ridho, yang belinya ridho, gitu. Kalau yang begini memang harus dasarnya ridho Pak, nggak boleh dasarnya tidak ridho, dipaksa-paksa suruh beli gitu kan. Jadi harus ridho dasarnya kalau dalam jual beli. Wasidak, dan juga mas kawin gitu. Wal ujroh, dan juga upah. Ya. Jadi kalau yang seperti ini, kenapa ridho? Karena saling menguntungkan. Misalnya antara bos dan karyawan, ya bos juga merasa diuntungkan dengan adanya karyawan, maka bos pun ridho memberikan gaji, upah kepada karyawannya. Karyawannya juga ridho bekerja. Kenapa? Karena mendapatkan upah, ya. Nah, jadi dari sini maka ada 6 hal gitu. Misalnya cepat aja dipegang karena kita waktunya sudah mau habis. Ma yukhadhu min ghairi malik, yakni apa yang kita ambil sebagai bagian dari harta
bukan dari pemiliknya. Misalnya apa? Karena lil ma'adin, yakni mendapatkan harta dari tambang. Ya, kita nambang gitu. Itu kan gak ada pemiliknya zaman dulu, tapi ya. Wa hiya ilmawat, atau kita mendapatkan tanah. Kalau dulu kan tanah ini hutan, kita menghidupi, kita merawat, maka itu menjadi milik kita. Nggak perlu pakai sertifikat, nggak ada sertifikat, ada macam-macam. Dan itu dibolehkan, Pak. Kenapa? Karena dia memang menghidupkan tanah yang tadinya istilahnya menghidupkan yang mati. Kalau bahasa kitanya apa ya? Tanah yang tidak diurus kemudian kita urus, intinya begitu ya. Kalau sekarang mah di mana-mana sudah ada ininya, Pak ya, sudah ada aturannya. Nggak bisa kita sekonyong-konyong kita ke Kalimantan, terus kita pulang, wah ini jadi tanah saya nih. Kalau zaman dulu bisa seperti itu, karena apa? Orang belum pada punya tanah gitu. Kemudian wal istiyad, berburu itu juga kan nggak ada pemiliknya gitu. Nah dulu nggak ada, dibatasi berburu, Pak. Kalau sekarang kan kita juga berburu itu dibatasi. Kemudian al-mauzu qahran miman la hurmata lahu wa huwa al-faid. Yang kedua adalah yang dipaksa. Jadi diambil dipaksa tadi, Pak. Yang dia tidak haram itu seperti ghanimah, fai gitu kan. Dan harta rampasan perang lainnya lah gitu. Karena orang kalau ketika kalah perang maka semuanya diambil sama pemenang. Kemudian yang ketiga, ma yukhadhu qara bi istiqaqin indam tinai man wajaba alaihi. Orang diambil secara paksa karena memang sudah menjadi kewajiban orang itu, tapi dia tidak memberikannya. Seperti tadi, misalnya zakat gitu ya. Ya, itu wajib itu. Maka boleh diambil pada orang seperti itu, wadzalika halalun, dan itu halal walaupun yukhadhu duna ridho, diambil tanpa ridhonya ya. Tapi kalau sekarang masih ada kan yang seperti ini, Pak. Misalnya orang kalah di pengadilan, ya dia nggak ridho, tapi karena ini secara pengadilan kemudian diputuskan bahwa pemiliknya bukan si A tetapi si B, maka si A wajib untuk mengosongkan, dan itu dipaksa ya. Yang keempat, ma yukhadhu taradiyan bimuawadhah, yakni yang didapat harta itu secara ridho dengan adanya pengganti. Wazalika halalun, dan itu juga halal ya, idza ru'iya syartul audaini, apabila syarat-syaratnya terpenuhi gitu. Syarat macam-macamnya lah dalam seperti ijab kabulnya dan lain sebagainya, sehingga tidak menimbulkan misalnya riba ya dalam jual belinya. Yang kelima, ma yukhadhu an ridho min ghairi aud, yakni apa yang kita dapat itu harta yang secara ridho tanpa ada penggantian, dan itu halal idza ruya fi syartul maqhud, dan itu halal apabila syarat-syaratnya juga terpenuhi ya. Misalnya apa yang seperti ini ya, kayak tadi misalnya warisan itu kan wasiat ya, kemudian apalagi mas kawin. Nah itu adalah tanpa ada pengganti, tapi syarat-syaratnya harus dipenuhi gitu ya. Jadi warisan itu kan nggak ada pengganti. Misalnya kita dapat warisan, saya ganti pakai ini, enggak. Pokoknya itu gratis lah gitu. Begitu juga wasiat ya. Wasiat itu gini, Pak, bedanya warisan dengan wasiat apa? Kalau wasiat itu harta yang memang diberikan kepada orang lain yang bukan ahli waris. Nah itu wasiat. Misalnya kita punya keponakan, nah kita ada anak, ada istri, anaknya ada laki ada perempuan, maka keponakan secara hukum tidak masuk dalam ahli waris. Tapi kita kesian tuh lihat keponakan, dia udah jasanya banyak juga sama kita gitu kan.
Nah, maka kita boleh mewasiatkan, cuma wasiat paling banyak sepertiga. Nah, kalau kepada ahli waris nggak perlu wasiat, itu udah ada aturannya sendiri gitu. Itu namanya bab warisan. Nah, warisan maupun wasiat, dia mendapatkan harta tanpa apa? Tanpa dengan pengganti, atau dengan seperti orang jual beli itu kan ada penggantinya kan. Kita misalnya membeli baju, kita dapat baju, kalau zaman dulu mungkin dengan apa, beras gitu kan, ada penggantinya gitu. Kita dapat baju, dia dapat beras. Nah, kalau warisan kan kita dapat, dia nggak dapat apa-apa, orang tua kita nggak dapat apa-apa gitu, tapi kita dapat gitu. Atau sebaliknya seperti itu. Nah, itu yang kita juga boleh memilikinya gitu. Dan yang berikutnya adalah yang dihasilkan tanpa ikhtiar. Ya, contohnya kayak warisan juga, Pak ya. Karena warisan itu tanpa ikhtiar. Kalau yang lain kita dapat harta itu karena ikhtiar. Baik, saya kira ini Bapak sekalian, semoga ada manfaatnya. Apabila ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan ya. Oh, ada tuh di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kita Ustadz membicarakan masalah halal dan haram tadi. Sebenarnya kalau antara halal dan haram itu agak jelas bagi kita tadi. Tapi yang kita yang malah yang perlu itu antara di tengah-tengah antara haram dan halal ini, subat sama makruh sama itu yang sebenarnya kita agak lebih perlu diperjelas gitu loh Tat. Itu aja satu Tat. Kedua Ustadz bilang tadi bahwa kalau tidak dikonsumsi tidak haram ya Tat. Bagaimana dengan sepatu dari kulit babi, jaket dari kulit babi? Ya, selama ini yang saya tahu, saya baca itu haram juga Tat, walaupun tidak dikonsumsi. Ya, terima kasih, itu aja Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang kedua terkait subhat itu memang tidak diatur secara khusus Pak ya, tapi subhat itu letaknya adalah pada keraguan kita akan status hukumnya. Nah, bagaimana hukum agama mengatur kalau ada yang subhat? Kata Rasul, da' ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan yang kalian ragu kepada sesuatu yang tidak ragu. Nah, pertemuan yang lalu sudah dibahas tuh Pak. Bagaimana kalau kita masuk pada subhat? Dijelaskan di pekan lalu itu misalnya inna dunya itu halaluha hisabun, halalnya menjadi hisab, wa haramuha azabun, haramnya akan berakibat pada dapatnya azab, wa subhatuha itabun, dan subhatnya itu menjadi celah. Nah, bagaimana yang subhat? Yang subhat pokoknya adalah sesuatu yang kita tidak yakin itu subhat, maka harus apa? Harus ditinggalkan. Itu makruh. Nah, makruh itu bukan subhat Pak. Kalau makruh itu jelas hukumnya. Ya kalau makruh itu kan para ulama fikih sudah mengatur Pak. Makruh itu jika kita meninggalkannya berpahala, ya, mayusabu ala tarkihi. Jadi ketika ditinggalkan dapat pahala, kalau dilaksanakan yang nggak dapat pahala, cuma nggak dapat dosa gitu. Kalau mau dapat pahala ya tinggalin, itu yang makruh Pak. Jelas Pak ya? Mubah itu sesuatu yang
dilaksanakan tidak dilaksanakan tidak dapat konsekuensi apa-apa secara fikih seperti itu. Tapi itu subhat kalau antara halal dan haram kan. Kalau mubah tuh boleh, ya halal dia masuknya kalau mubah. Kalau dihukumnya ke halal haramnya ya, kalau yang mubah tuh ya halal gitu. Gitu. Jadi contohnya makan mubah, minum mubah, tidur mubah, asalnya, asal hukumnya. Tapi hukum itu kan akan selalu berubah sesuai dengan kondisinya. Misalnya makan yang tadinya mubah menjadi wajib kalau misalnya kalau tidak makan dia tidak bisa beraktivitas, nggak bisa sholat, nggak bisa apa. Karena apa? Sholatnya menjadi wajib. Itu paham ya? Baik. Nah, ada satu lagi tadi. Yang kedua betul Pak, kalau itu kan dipakai ya, dipakai oleh kita. Itu nggak boleh memang. Kalau tadi kan buat minyak, lampu misalnya. Tadi contohnya begitu. Minyaknya tercampur misalnya apa gitu, benda najis. Nah, itu boleh gitu. Tapi kalau yang sifatnya dipakai memang itu hukumnya haram, nggak boleh itu. Kalau yang sifatnya dipakai, iya dipakai kan, tidak dikonsumsi tapi dipakai. Kalau tadi kan contohnya tidak kita pakai, cuma digunakan untuk minyak lampu gitu. Misalnya dia bisa buat minyak nih, ya silahkan boleh, cuma tidak kita pakai, tidak kita konsumsi juga gitu. Kalau yang langsung kita pakai memang harus halalan thayyiban, bendanya juga tidak najis gitu, karena kita pakai kan gitu ya. Ada lagi Pak atau sudah cukup? Cukup. Baik, kalau sudah cukup saya serahkan kembali kepada Ustadz Amin untuk menutup kajian kita. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.